Di kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Korea yang dirilis pada tahun 2021 dengan judul Midnight, menceritakan kisah seorang gadis tuli dan bisu yang menjadi incaran pembunuh berantai nih. Kira-kira bakal semenegangkan apa sih filmnya? Tanpa basa-basi, kita langsung mulai yuk pada ceritanya. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe ya. Dimulai dengan menampilkan seorang wanita yang baru saja pulang kerja di tengah malam. Lalu datanglah seorang pria yang menawarkan tumpangan. Tentu saja wanita itu menolak karena tidak saling mengenal. Namun, tiba-tiba dia mendengar seseorang meminta tolong dari dalam mobil tersebut. Ternyata ada seorang laki-laki yang penuh luka sedang meminta bantuan. Namun, tanpa diketahui, ternyata wanita tersebut yang akan menjadi korban selanjutnya. Pria ini bernama Doshik. Dia adalah seorang pembunuh berantai yang mempunyai sifat yang sangat manipulatif. Sampai-sampai dia bisa dengan sangat mudah mengelabuhi polisi dengan sikap sok polosnya. Beralih pada sosok perempuan yang satu ini, dia bernama Kyungmi. Dia bekerja di sebuah pusat layanan bahasa isyarat karena memiliki keterbatasan yaitu tuli dan bisu. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan sosok kakak beradik yang bernama Sojung dan Jongtak, di mana sang kakak tampak sangat mempedulikan adiknya dan sedang melarang adiknya keluar malam dengan pakaian yang minim karena tidak ingin terjadi sesuatu pada adiknya. Kembali lagi pada cerita Kyungmi, karena keterbatasannya tidak jarang dia diejek oleh rekan kerjanya. Namun, dia tidak pernah memperlihatkan raut wajahnya yang sedih dan dia selalu tampak ceria. Dia mempunyai seorang ibu yang mempunyai kondisi yang sama dengan dirinya yaitu tuli dan bisu. Suatu malam Kyungmi menjemput ibunya, namun sensor pendeteksi suara di mobilnya menyala dan ternyata ada mobil yang bergerak sangat cepat melewati ibunya. Setelah sampai di komplek perumahan, mereka harus berpisah karena Kyungmi harus memparkirkan mobilnya dan menyuruh ibunya untuk menunggu di bawah tiang tombol darurat. Ternyata Doshik sang pembunuh berantai sedang berada di jalan itu dan mulai mengincar ibunya Kyungmi. Namun dia membatalkannya karena ada Sojung yang tiba-tiba lewat di jalan yang sama. Tidak sampai di situ, ternyata Doshik merubah targetnya pada Sojung karena dia merasa aksinya telah digagalkan olehnya. Sang kakak yang khawatir karena teleponnya tidak diangkat oleh adiknya, mulai bergegas untuk mencarinya. Dan pada saat dalam perjalanan mencari adiknya, Jongtak tidak sengaja bertemu dengan ibunya Kyungmi untuk bertanya mengenai adiknya. Namun ternyata Doshik memperhatikan dari jauh sehingga dia tahu bahwa ibunya Kyungmi tuli dan bisu. Dari arah yang berlawanan, datanglah Kyungmi yang akan menghampiri ibunya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sepatu heels putih terlempar dari dalam lorong. Doshik yang memperhatikan pun berkata, 그거 건들면 너 죽는다. Namun Kyungmi nekat dan penasaran sehingga dia memasuki lorong tersebut. Dia terkejut karena menemukan wanita yang penuh luka sedang meminta tolong. Karena perkataan Kyungmi yang memakan waktu dan tidak bisa dipahami, akhirnya Doshik terlanjur datang dan langsung menjambak Kyungmi. Untungnya Sojung masih bisa melawan dan Kyungmi memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Karena tidak ingin ibunya menjadi sasaran, dia berlari ke arah berlawanan yaitu kembali ke tempat parkir. Setelah mencari tempat persembunyian, Kyungmi menemukan pintu yang terkunci. Walaupun sudah berhati-hati, tapi ternyata decitan besi itu masih lantang dan terdengar oleh Doshik. Lalu Kyungmi memutuskan untuk kembali ke mobilnya. Namun pada saat dia ingin memberi kabar pada ibunya, sensor suara di mobilnya hidup lagi dan menunjukkan ada suara di dekatnya. Ternyata benar saja, Doshik sudah ada di dalam mobil yang tepatnya di belakang Kyungmi. Walau sedang panik, Kyungmi masih mempunyai cara untuk kabur,
yaitu dengan menancap gas mobilnya serta mengerem secara mendadak. Cara itu pun berhasil menjatuhkan Do-sik dan Kyung-mi langsung berlari menemui ibunya sambil memencet tombol darurat di dekatnya. Namun lagi-lagi karena keterbatasannya, dia tidak bisa berinteraksi dan menjelaskan apa yang terjadi. 여성분 안 들리십니까? 저희가 지켜보고 있습니다. 그럼 말씀하세요. Dengan sikap liciknya, Do-sik menyamar dan berganti pakaian serta melepaskan maskernya dengan setelan jas serta mengaku-ngaku sedang mencari adiknya yang Kyung-mi pikir adalah Sojung. Dengan polosnya, Kyung-mi memberitahu keberadaan Sojung dan tidak menyadari perawakan Do-sik. Saat akan menuju lorong, polisi berdatangan dan rencana Do-sik pun gagal. Setelah polisi memeriksa lorong tersebut dan tidak menemukan Sojung, akhirnya mereka memutuskan untuk memeriksa CCTV. Namun, tidak ada bukti apapun, malah pemilik toko berasumsi bahwa Kyung-mi sedang mabuk. Saat di lift, ibunya Kyung-mi mulai sedikit curiga pada Do-sik. Namun, pada saat itu dia belum memberitahu jati dirinya. Mereka pergi ke kepolisian untuk membuat laporan. Namun, pada saat di sana, ada orang tua yang membuat suasana Do-sik tidak nyaman, sehingga terjadi kegaduhan. Do-sik tidak sengaja menjatuhkan HP-nya dan diambil oleh ibunya Kyung-mi, yang memperlihatkan wallpaper handphone di mana perempuan tersebut adalah Sojung. Do-sik langsung merebut kembali ponselnya dan menghampiri Kyung-mi untuk membaca laporan terkait kasus itu. Saat itu, ibu Kyung-mi mengutarakan kecurigaannya menggunakan bahasa isyarat yang membuat Do-sik terganggu hingga membuatnya emosi. 지금 나 몰래 무슨 말 하냐고요. Tiba-tiba Jong-tak datang ke kantor polisi untuk membuat laporan terkait adiknya. Dia disuruh untuk memperlihatkan foto adiknya pada semua orang dan Kyung-mi menyadari bahwa itu adalah Sojung. Saat ibunya Kyung-mi akan membicarakan masalah wallpaper handphone tadi adalah Sojung, dia langsung diancam oleh Do-sik bahwa dia akan membunuh Kyung-mi jika dia membocorkannya. Dia langsung memperlihatkan senjata-senjata yang dia bawa dan berencana akan menyerang Jong-tak. Sontak terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Singkat cerita, pertarungan itu dimenangkan oleh Jong-tak. Namun dalam kondisi itu, polisi melihatnya sebagai kondisi yang membuat kesalahpahaman. Melihat situasi tersebut, sifat licik Do-sik mulai keluar lagi, dan dia mengaku sebagai korban luapan emosi Jong-tak. Dan itu membuat Jong-tak terpaksa ditembak listrik. Karena kesalahpahaman itu, Do-sik akhirnya dibebaskan oleh polisi. Kyung-mi dan ibunya berusaha untuk memberitahu polisi. Namun memang dasarnya mereka tidak bisa berbicara, polisi pun tidak memahaminya. Akhirnya Jong-tak memberitahu segalanya setelah dia sadar dan polisi pun meminta maaf. Kemudian saat mereka sudah tiba di rumah, tiba-tiba ada seorang yang menggedor-gedor keras pintu rumahnya. Suara itu terdeteksi oleh sensor-sensor suara yang dipasang di rumahnya. Namun ternyata itu adalah seseorang yang mencari ibunya dan meminta ibunya untuk mengantarnya. Akhirnya Kyung-mi menjadi seorang diri di rumah. Dan lagi-lagi Do-sik muncul di dalam rumah Kyung-mi. Kyung-mi mulai curiga akan keberadaan Do-sik. Namun dia tidak bisa menemukannya. Saat Kyung-mi berkeliling mencarinya, Do-sik sudah siap dengan kapak di tangannya. Untungnya, salah satu sensor suara di rumahnya masih berfungsi, dan Kyung-mi berhasil menghindari tebasan kapak dari Do-sik. Kyung-mi langsung lari ke dalam kamarnya dan menarik meja untuk menghalangi pintunya. Dia meminta bantuan pada Jong-tak dan memberitahu ibunya untuk tidak pulang. Namun Kyung-mi menyadari bahwa yang membalas SMS-nya bukanlah ibunya, melainkan Do-sik. Do-sik berusaha membobol pintu kamar Kyung-mi dengan kapaknya. Namun Kyung-mi nekat terjun dari jendela kamarnya ke bawah, dan terjadilah aksi kejar-mengejar antara Do-sik, Kyung-mi, dan Jong-tak. Kyung-mi pun terjebak di jalan buntu. Jong-tak yang sampai untuk menyelamatkan Kyung-mi pun terpengaruhi oleh tawaran dari Do-sik.
yang memberitahu alamat palsu keberadaan adiknya dan meninggalkan Kyungmi. Jongtak pun baru sadar bahwa dia tertipu oleh Do-sik saat sampai di alamat yang diberikan oleh Do-sik. Di sisi lain, lagi-lagi Kyungmi mendapat kesempatan untuk kabur, dan pada saat dalam pelariannya, Kyungmi melihat Sojung yang keluar dari mobil Do-sik dan membawanya pergi ke tempat yang aman. Mereka sadar bahwa jika mereka terus bersama, mereka tidak akan selamat. Maka dari itu, Kyungmi memilih untuk memberikan ponselnya kepada Sojung agar segera mengabari kakaknya dan memancing Do-sik untuk menjauh dari tempat itu. Akhirnya Sojung dan Jongtak pun dapat bertemu dan Sojung berkata bahwa Kyungmi membiarkan dirinya dikejar oleh Do-sik untuk menyelamatkannya. Jongtak dan ibu Kyungmi yang mendengar perkataan Sojung sontak langsung ikut mencari Kyungmi yang ternyata sudah lari ke perkotaan. Dengan keadaan Kyungmi yang tidak bisa bicara sambil membawa pisau, membuat orang-orang kota ketakutan. Walaupun Kyungmi sempat melarikan diri, namun Kyungmi tertangkap oleh beberapa tentara dan dikembalikan kepada Do-sik yang mereka kira Do-sik adalah kakaknya. Lalu Do-sik membawa Kyungmi ke sebuah gang yang sepi. Namun untungnya, Jongtak berhasil menemukan mereka dan langsung membanting Do-sik. Lalu terjadilah pergelutan yang cukup sengit, sehingga pikir Jongtak, Do-sik sudah kalah dan pingsan. Saat Jongtak menanyakan keadaan Kyungmi, Do-sik tiba-tiba bangun dan membantingkan kaca yang membuat Jongtak kewalahan. Karena Do-sik tahu dia tidak akan menang melawan Jongtak dan tahu bahwa ibunya Kyungmi ada di sekitar sana, dia langsung mengincar ibunya Kyungmi untuk dijadikan target. Kyungmi yang melihat Do-sik sudah bertemu dengan ibunya, langsung berlari kencang dan menusukkan pisau ke tubuhnya sendiri. Do-sik berpikir bahwa tusukan Kyungmi meleset karena tubuhnya tidak tertusuk. Namun ternyata itu adalah jebakan dari Kyungmi, agar orang-orang di sana menyangka bahwa Do-siklah yang menikamnya. Dan benar saja, Do-sik mulai hilang akal dan tidak menemukan alasan lain untuk membela dirinya. Kyungmi yang puas melihat keadaan Do-sik tersenyum dan membuat salam perpisahan untuk Do-sik. Do-sik yang melihat pun langsung terbawa emosi dan terpaksa harus ditembak mati oleh polisi sekitar.